Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali diperjumpakan dengan subuh di hari Sabtu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh kehidupan kita, menjadikannya semua menjadi mudah dalam usaha kita untuk urusan-urusan duniawi kita. Tentu saja maksud utamanya agar akhirat pun tercapai dengan sebaik-baiknya. Baik, di antara mukjizat para nabi yang terbesar adalah Al-Quran. Di mana Al-Quran berlaku pada masa nabinya masih ada dan sampai akhir zaman, tatkala para nabi sudah tidak diutus lagi. Dan di antara mukjizat atau kenapa mukjizat itu disebut paling besar? Karena di antara mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang mu'jaz. Ya. Apa itu mu'jaz? Mu'jaz itu ada tantangan. Ya. Manusia seluruhnya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hal yang semisal dengan Al-Quran. Kalau mukjizat Nabi Musa membelah lautan, memang kalau pakai tongkat tidak akan bisa lautan terbelah. Tapi dengan cara orang zaman sekarang, mungkin saja laut dibelah ya, dengan teknologi kalau diusahakan. Kalaupun tidak, mereka pakai terowongan. Jadi sama saja tujuannya menyeberang lautan atau dengan kapal. Jadi tantangan itu tidak ada pada sampai, makanya tidak berlaku sampai akhir zaman mukjizatnya Nabi Musa tersebut. Tetapi dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menantangnya. Wa in kuntum fi raibin. Ya. Dan jika keadaan kalian ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran. Ini surah Al-Baqarah ayat 23. Fa'tu bi surah, datangkan, buat satu surat saja. Ini semua belum ada orang yang mampu membuat kalimat-kalimat yang semisal dengan Al-Quran, meskipun bukan satu surat, satu ayat saja. Ya. Dan diundang semuanya. Fa'tu bi suratim mim misli, datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran, yang mana saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, bawa serta semua makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentu saja. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah dalam keadaan benar. Ya. Jadi demikian, maka kita berbangga dengan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajarinya menjadi perkara yang juga mestinya membanggakan. Ya. Baik, itu pembukanya. Kita masuk huruf berikutnya. Kita yang belum biasa hadir, kita membahas huruf per huruf dari huruf-huruf Al-Quran. Jadi kalimat-kalimat yang terangkai, semisal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kalau dipisah-pisah adalah satu huruf. Dan tuntutannya membaca Al-Quran itu bagus huruf per huruf. Satu huruf dibaca bagus, satu huruf bertemu dengan huruf lain ada aturannya, tidak saling mempengaruhi, kadang-kadang dipengaruhi dan seterusnya. Ini
kemudian muncullah dalam teori ilmu tajwid. Ya, maka sebagian kita terlewat tidak belajar tajwid, maka alhamdulillah kita bisa bertemu untuk mengulas kembali perkara tersebut. Terakhir huruf apa Pak Riki? Qaf ya. Baik. Yang terakhir kita bahas huruf qaf dan huruf kaf. Tempat keluar dia di mana? Pangkal lidah. Lidah bagian paling belakang. Ya. Mendekati tenggorokan awal yang di situ muncul huruf kha. Jadi ini berendeng. Dari belakang kha. Kha. Kha itu tempat berdahak. Kha. Nah, di depan sedikit terbalik. Di depan sedikit qaf. Qaf. Depan sedikit lagi ka. Jadi ngariung didinya. Kha, to, ka. Kha, to, ka. Nah, dimudahkan untuk qaf bahasa Indonesianya qiu, ki. Untuk kaf adalah huruf ka. Ini biasanya ditulis kh. Ya. Yang ini mudah ka. Ya. Tidak perlu berlebihan ka, tidak. Ka biasa. Ka, ak. Ya. Yang ini to, ini yang banyak tidak bisa. To. Ya. Bunyi dia mesti aneh. To, ti, tu. Ya. Kalau dipakai bahasa Indonesia jadi aneh. Kaki, aki, aki. Ya. Nah, sisanya nanti kalimat bahasa Indonesia yang ada berasal dari Arab. Shadaqah, infaq. Ya, itu qaf. Nah, ini kalau tidak dipelajari salah bunyinya. Ya. Infak ini sudah jadi bahasa Indonesia, tulisannya gini. Jadi bacanya juga infak. Padahal mestinya dia infak pakai qaf. Ya. Faqo. Nah, itu yang sudah berlalu. Ya, yang terlewat nanti dilihat di videonya di YouTube. YouTube Masjid Nurul Iman. Ya, jadi kita nanti ditayangkan di YouTube. Untuk apa maksudnya? Untuk review. Ya. Ini sudah dari huruf hamzah ya, sudah berjalan sekian lama. Baik, hari ini kita membahas huruf bod. Nama dia apa? Kita taunya do ya. Nama dia dod, pakai ed lagi. Ya. Jadi kalau dibahasakan dodun. Nah, begini, dibaca dod. Ya. Nah, kita tahunya do. Kalau dulu kita kecil-kecil sebelum zaman Iqra, kalau ngejak satu-satu, alif, ba, ta, sa, jim, kha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, bod. Nah, jadi kalau orang sekarang yang belajar pakai Iqra nggak begitu kenal nama-nama huruf. Padahal nama-nama huruf ini nanti berguna. Pada saat apa? Pada saat membaca namanya huruf muqatta'ah. Ya. Pada awal surat. Nah, dibaca apa? Yasin. Si sin ini memang dia namanya sin. Jadi dibaca namanya ya, dia namanya sin. Alif, lam, mim. Nama dia alif, nama dia lam, nama dia mim. Nah, kalau gini? Nah, ini banyak yang baca asako, bukan. Ain, sin, qaf. Dia ain, dia sin, dia qaf. Nanti berguna untuk membaca namanya huruf muqatta'ah. Baik, huruf dhad ini susah lagi. Ya, tidak ada dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda yang pakai dod. Tapi kalau Jawa ada. Ya, Jawa itu sedikit lebih lengkap huruf-huruf. Ya. Kalau orang Jawa bilang mendem, mendem. Nah, ada yang Jawa sini? Apa mendem? Mendem itu menanam ke dalam tanah. Jadi ada peribahasa orang tua itu, anak-anak kepada orang tua harus bisa mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Dia pakai mendem, menanam dalam-dalam. Tapi kalau mendem,
Berarti kan mendem, mendem. Nek mendem iki mabuk. Mendem, ya. Mendem ciu misalkan ya. Minum kemudian mabuk, ya. Itu Jawa punya, ya. Nanti ada budi, budi, budi pekerti. Itu pakai D, budi. Nah, nanti ada budi. Ya. Ini sedikit perbedaan. Nah, ini dia lebih condong kepada yang kedua tadi, mendem. Jadi tidak mendem. Kalimat yang sering diucapkan dengan huruf ini walad dolin. Yang belum tahu huruf ini dia baca walad do re mi fa sol la si do. Ya, secara bunyi salah. Kenapa makhrajnya salah? Jadi kalau do ini dia pakai huruf yang ini. Da dikasih o. Jadi da biasa diganti kepada do. Jadi huruf ini sebetulnya walad do, walad do. Nah, ini dia hurufnya ini sebetulnya, ya. Nah, makanya nanti karena ini dibaca terus-terusan, bisa dulu ini, ya. Dan nanti kalau sudah bisa ini, nanti ada kalimat yang lebih sulit atau huruf dot ini kondisinya lebih sulit, yaitu ketika kasrah dan ketika dhammah. Kalau di ini dibaca di, maka bunyi huruf ini di, ya. Kalau huruf ini dibaca du, maka dia huruf yang ini du. Jadi terkeluar dari kalimat aslinya, ya. Kita contohkan al ar wa al ardilah minal ardi, minal ar. Nah, ini di, mestinya bunyi dia di, minal ardi atau al ardu, ya. Kalau dibaca minal ardi dia hurufnya dal, kalau dibaca al ardu dia hurufnya dal juga. Jadi secara penelaahan salah, maknanya jadi nggak ada. Al ardu ini artinya bumi, tanah kita ini, ya. Nah, maka nanti harus lebih berusaha lagi, karena ini nanti menjadi lebih sulit daripada ini, yang do ini. Atau kalau dia dibaca do, ya, dibaca do ini masih mending, karena nggak ada da jadi do. Kalau dal di fathah bunyinya da, jadi kalau pakai do masih beda lah, ya. Tapi kalau yang ini dibaca di nggak bisa karena sama. Ya, kalau dicontohkan ini apa? Mestinya di. Yang ini di biasa. Di mana? Jadi di. Nah, begitu. Jadi harus ada bedanya. Tapi untuk yang do ini rada mending karena kalau yang ini mah da do misalkan, ya, ada beda. Ini sekadar. Nah, dari mana kita bisa melatih huruf dot? Ya ternyata dari ini. Jadi walad dolin. Kalau sudah bisa walad dolin dengan benar, nanti kesananya menjadi mudah. Baik, sebelumnya makhrajnya dot, makhrajnya huruf dot, tempatnya di mana? Ada yang tahu? Dari mana huruf dot ini keluar semestinya? Dari tepi lidah, bagian belakang. Saya gambar lidah ini miring, ya. Jadi lidahnya menjulur ke sana. Ini samping lidah, ini samping lidah, ini bagian ini sudah tenggorokan, ya. Bagian ini sudah tenggorokan, ke sana ini sudah tenggorokan. Ini lidah. Dia bagi tiga, ya, ujung, tengah, pangkal atau belakang. Nah, huruf dot ini keluar di lidah ini, panjang tinggi lidahnya, tenang Allah. Panjang lidahnya. Oke.
Lidah paling belakang ini sejajar dengan apa? Gigi apa? Gigi geraham. Kita pakai gigi geraham di ini. Ini tentu di sini juga geraham. Nah, huruf dot ini keluar dari lidah paling belakang tepiannya dengan menyentuhkan ke geraham atas. Yang kanan, yang kiri atau kedua-duanya. Ya. Jadi pada saat membunyikan huruf ini akan muncul di sini semacam naik sedikit. Ya, ada gerakan bo 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 bo, pipi kita akan bergerak. Ya, tidak mesti begitu, tapi untuk menunjukkan bahwa dia keluar di situ bo bo bo, ya, di pipi ada gerakan. Ya, tapi ini susah. Ya, kebanyakan orang gagal kalau disuruh mempraktekkan ini. Ya, ngangkat lidahnya kumaha, mengantarkan lidahnya ke pinggir kumaha, rata-rata sulit. Maka saya kasih cara permulaan orang membaca dot sebelum nanti menjadi benar. Ya, kita katakan ini adalah cara saja. Ya, cara saja. Nah, sebagian kita kalau disuruh manggil ustadz, mestinya dia ustadz pakai dal, ya kan? Ustadzun, mestinya pakai dal. Tapi umumnya kita kalau suruh manggil ustadz gimana? Ustadz. Tidak pernah ustadz. Coba 1, 2, 3. Ustadz. Lagi. Rasa enggak kalau ed-nya itu beda? Beda kan? Itu dulu sebelum nanti kepada dot yang sebetulnya. Nah, sekarang untuk di sini ya, atau ini saja. Kalau ini pakai T. Ya. Kalau kita ada makanan, ada apel, ada semangka, ya, dikasih apa namanya, mayones, apa namanya dia? Jangan, salad. Nah, salad. Coba baca. Salad apa salad? Salad kan? Itu dulu ya. Salad. Tidak pernah salad. Tidak pernah. Tapi kalau yang ini pasti beda. Coba baca. Saladah. Coba bedakan D-nya. Beda enggak? 1, 2, 3. Saladah. Yang ini. Salad. Bisa enggak bedakan D di sini dan di sini? Beda ya? Itu teh teka rasa kita teh. Bahwa kita sudah mengucapkan 2 D yang berbeda dalam kalimat bahasa Indonesia. Untuk yang ini pakai ini. Coba. Salad do. Nah, sudah tidak bunyi do itu teh. Ya. Tapi kalau pakai yang ini, salad doh misalkan ya. Ini D ya. Nah, untuk yang belum bisa dot yang benar pakai ini dulu ya. Siap. Salad do. Do. Salad do do. Do di du. Walad dolin. Tapi saya tidak muluk-muluk, yang penting baca walad dolnya jangan dol. Tapi dol. Pakai yang ini. Ingat-ingat saja salad. Salad, 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 walad do. Tapi jangan do. Jangan ada nafas. Dia bulat suaranya. Walad do. Sebelum nanti bisa betul-betul mengucapkan makhrajnya huruf dot dari sini. Walad do. Suara sama, ya, tapi posisi mengucapkan beda. Yang penting suara kan, nah, ya pakai saja suara ini ya. Jadi minimal tidak bunyi do, ya, minimal bunyinya sudah beda. Dan latihannya di sini sebelum nanti ke huruf-huruf yang lain. Jadi secara ilmu tadi makhraj huruf dot adalah pangkal lidah menyentuh geraham atas, kanan, kiri atau kedua-duanya. Dalam pengetahuan kami katanya hanya Nabi Muhammad SAW saja yang mengucapkan mampu dot dengan
dua sisi lidah menyentuh geraham kanan dan kiri. Dan kebanyakan kita menggunakan di mana dia mengunyah. Kalau orang mengunyahnya sebelah kanan, maka dia akan mudah membaca dot dengan sisi lidah sebelah kanan. Demikian kalau orang yang mengunyah sebelah kiri, maka dia akan menggunakan sisi lidah sebelah kiri untuk mengucapkan huruf dot. Ya. Kalau susah, ingat salad atau ustad. Coba ustad do. Jadi ya, dikencengin itu ednya. Sekali lagi, walad do. Dan nggak boleh rurusuhan karena ada tasydid. Nggak boleh waladu 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 waladu. Ya, ada sedikit tertahan. Ya, karena ada tasydid dan untuk menyempurnakan bunyi minimal ingat heula kanu salat. Ya. Ini penting karena Al-Fatihah adalah rukun solat. Di antaranya huruf yang sulit adalah huruf dod. Hari ini kita pecahkan masalahnya dengan menggunakan kalimat salad atau ustad. Kalau orang Jawa lebih mudah karena dia banyak yang menggunakan huruf ed. Ya. Do, salad, do. Ya. Dan latihannya harus sering. Ya. Jadi nanti selesai majelis ini sampai rumah salad, do, salad, do, salad, do, salad, do. Ya. Nah, pas sholat duha sudah bisa walad dolin. Tapi itu saja pelajaran makhraj ya, satu-satu supaya lebih mudah tercerna. Hanya ada 28 huruf. Jadi kalau 28 huruf terkuasai semua, baca Quran insya Allah fasih.